Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia, di mana judulnya ialah tentang studi aktivitas antiplatelit dan antitrombosis ekstrak air dari daun sukun. Di mana jurnal tersebut itu sudah terakreditasi dan terdapat pada Sinta, yaitu Sinta 2, di mana menandakan bahwa jurnal ini dapat kita percaya. Dari jurnal ini ada sebuah kalimat utama yang berkaitan dengan topik pembahasan perkuliahan kita kali ini, yaitu mengenai hubungan dari obat produk atau praobat itu terhadap aktivitas biologisnya dan terhadap struktur molekul di dalamnya. Jadi di dalam jurnal ini terdapat kalimat inti mengenai hal itu, yaitu dapat kita lihat pada jurnal tersebut mengatakan bahwa Clopidogrel itu merupakan suatu produk yang harus diubah oleh enzim sitokrom hati menjadi metabolit aktif yang menjadi aktivitas antiplatelit. Jadi sini terdapat kata kunci yaitu di mana produk, enzim sitokrom hati dan aktivitas antiplatelit. Sini saya akan menjelaskan mengenai istilah produk. Jadi produk itu sendiri di mana sebuah senyawa obat yang tidak aktif awalnya dan lalu mengalami metabolisme di dalam tubuh. Jadi di sini metabolisme di dalam tubuh itu pada Clopidogrel itu ya adalah enzim sitokrom hati. Dan di sini juga akan setelah mengalami proses metabolisme tubuh, maka dia akan menghasilkan metabolit aktif. Dari kalimat ini, metabolit aktif itu ialah menandakan aktivitas antiplatelit. Jadi pada umumnya Clopidogrel ini itu bersifat labil karena dia biasanya itu berubah melalui proses sebuah kimia atau enzimatik. Di sini ditekankan juga bahwa enzimnya itu ada CYP2C19, ada CYP1A2, lalu ada CYP2B6. Di mana di sini juga perubahan dari enzim-enzim ini itu kemudian akan berinteraksi dengan sebuah reseptor yang akan menghasilkan respon farmakologis atau respon biologisnya itu merupakan aktivitas antiplatelit. Jadi perubahan daripada produk ini dapat terjadi ketika sebelum, sesaat, atau sesudah dari sebuah proses absorpsi. Setelah kita membahas mengenai produk, lalu mengenai proses metabolismenya, di sini juga ada aktivitas metabolit aktifnya, yaitu aktivitas antiplatelit. Pada jurnal juga menekankan ada dua kalimat mengenai antiplatelit itu sendiri, di mana kalimat pertama pada jurnal itu ialah penggunaan obat anti-agregasi platelit itu sering menimbulkan masalah seperti variabilitas respon antar individu pada aspirin, lalu ada pendarahan lambung, dan ada polimorfisme genetik, di mana ini pada umumnya terjadi pada golongan produk seperti ciclopidin, Clopidogrel, lalu ada prasugrel. Jadi ini ada 3 golongan produk yang menyebabkan polimorfisme genetik. Dari masalah itulah maka pada jurnal ini melakukan sebuah penelitian pada daun sukun, di mana pada jurnal ini membahas mengenai kemampuan ekstrak air dari daun sukun itu dalam menghambat agregasi platelit dan trombosit sebagai dasar ilmiah terkait penggunaannya, yaitu pada pengobatan stroke dan penyakit jantung secara tradisional. Jadi pada proses yang pada jurnal ini ada 4 proses di mana itu untuk mengubah enzim yang tidak aktif tadi untuk mendapatkan metabolit aktif, yaitu antiplatelit itu sendiri. Di sini saya paparkan ada 4 buah, yaitu pertama kita akan membuat ekstrak air daun sukun itu sendiri. Setelah kita mendapatkan ekstraknya, lalu kita melakukan sebuah pengujian, yaitu uji aktivitas antiplatelit. Setelah kita mendapatkan hasil bahwa air daun sukun itu memiliki kemampuan untuk aktivitas antiplatelit, maka dilakukan lagi pengujian, yaitu pengujian dari aktivitas antitrombosis. Setelah melakukan pengujian dan juga mendapatkan hasil yang positif, maka dari kedua uji aktivitas ini kita akan analisis dalam sebuah kromatografi lapis tipis. Terima kasih.
Halo, tepuk tangan kita Krina.